sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rafana dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa melalui kanal YouTube IAIN Sorong untuk kesempatan kali ini. Sobat Rafana, apa kabarnya? Ini udah tahun yang baru ya, masuk 2021 dan baru di awal-awal yang punya harapan baru, yang mungkin punya resolusi yang harus diselesaikan, semoga saja bisa tercapai di tahun 2021 ini. Saya Riani Nur kembali lagi hari ini di salah satu program yang pernah ada dan eksis melalui Radio Rafana dan sekarang kita angkat atau kita sajikan melalui kanal YouTube IAIN Sorong, yaitu Islam dan Remaja. Di Islam dan Remaja ini ada seorang narasumber tetap yang biasanya hadir untuk memberikan pemahaman baru atau juga pandangan baru tentang topik yang akan kita angkat. Namun narasumber tetap kita mungkin akan berhalangan untuk kali ini, tapi di studio saya sudah hadirkan seorang bintang tamu untuk tetap menghadirkan Islam dan Remaja ke hadapan Anda di kanal YouTube ini. Beliau iya, bintang tamu kita kali ini adalah seorang mahasiswa dari IAIN Sorong yang sebelumnya itu udah pernah turut berpartisipasi untuk mengisi sebuah program juga di Radio Rafana, yaitu program Bedah Buku, dan kali ini akan kita angkat sebuah judul yaitu Berlatih Menjadi Keren dengan Hobi Membaca. Aduh, kita yang mungkin agak kurang hobi membaca bisa sharing-sharing nih sama bintang tamu kita kali ini. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Makin cantik aja nih kelihatannya. Jadi Sobat Rafana, saya berkesempatan untuk mengundang Yuni hari ini karena mengingat dia ini adalah seorang mahasiswa juga di IAIN Sorong yang cukup punya kontribusi kalau di radio ya, karena kemarin sempat beberapa kali berbagi cerita atau berbagi kisah tentang buku yang dia baca. Nah, apakah benar hobinya adalah membaca? Bener ya hobinya membaca ya? Ya bisa dibilang. Nggak stalking TikTok nggak ya? Itu saya mungkin ya. Oke, dan kita akan sharing tentang gimana sih supaya hobi baca ini jadi keren, tentunya dengan yang sudah dialami atau yang sudah dijalankan oleh Yuni hari ini. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin Yuni kenalan dulu nih sedikit sama Sobat Rafana. Disapa dulu nih Sobat Rafananya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga semua kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Yunita Rizky Agati, biasa disapa Yunita atau Kiki. Saya kelahiran tahun 2000 di Sorong, Papua Barat, dan saya anak kedua dari 2 bersaudara. Saya tercatat sebagai mahasiswa IAIN Sorong, jurusan Tarbiyah, Prodi PAI, semester 3. Sekarang ini saya lagi berusaha menggeluti dunia menulis dari hobi saya membaca. Dan impian saya bisa mencium Hajar Aswad bersama orang tercinta. Aduh, amin ya rabbal alamin. Impian saya juga itu. Amin. Lancar ya perkenalannya. Udah latihan terus nih kali. Makasih ya Yuni udah sempat untuk hadir kali ini. Kali ini saya pengen tanya dulu di awal. Tadi kan udah nih perkenalannya, Sobat Rafana udah tahu latar belakang. Ternyata mahasiswa semester 3 dari pendidikan agama Islam ya, jurusan Tarbiyah itu ya. Tapi kemarin sempat ngisi program Bedah Buku di radio. Nah, cerita dong kenapa sampai bisa ikut untuk ngisi program Bedah Buku itu. Sebenarnya tuh awalnya nggak direncanakan sih. Jadi awalnya itu saya sama teman saya Isti itu kita lihat postingan dari salah satu dosen namanya Bapak Rabiuddin. Dia memposting tentang buku dari Anthony Robbins, seorang motivator terkenal, dengan judul Awaken the Giant Within, atau membangun raksasa dari dalam. Nah, kemudian Isti memberanikan diri deh untuk minta buku file PDF-nya, kemudian Bapak kirimkan ke kita. Habis itu kita mulai baca-baca sedikit. Nah, ternyata esoknya tuh kita ketemu sama Bapak Rabiuddin. Terus Bapak sempat tawarin, bagaimana kalau misalnya kita bedah buku deh di Radio Arafana. Dengarnya aja kayak kaget ya, karena
baru pertama kalinya juga. Selama ini kan hanya baca buku dan sharing sama teman-teman, itu pun jarang. Kadang-kadang biasanya baca buku habis itu sudahlah. Ini ditawarin untuk bedah buku live di Radio Arafana dan didengar oleh banyak orang, kemudian di Facebook juga waktu itu. Akhirnya apa salahnya sih mencoba hal yang baru, akhirnya oke deh, boleh deh Pak gitu. Nah habis itu nggak lama setelah itu besoknya Ibu Sumarsi juga sama Pak Rabiuddin ajak deh kita keliling-keliling nih, lihat apa stadionnya kayak gimana. Terus abis itu Bu Sumarsi juga memperkenalkan, mengajari sedikit bagaimana cara menjadi penyiar itu seperti apa. Keren, ya. Dan Ibu Sumarsi juga jelaskan bahwa beliau tuh ternyata bukan dari jurusan yang sesuai Broadcast dengan lah gitu ya. tapi beliau dari jurusan bahasa Arab, tapi sangat terlatih dalam penyiaran begitu. Jadi kayak wah ternyata nggak seharusnya kita harus ambil jurusan penyiaran untuk bisa menjadi seorang penyiar. Jadi termotivasi dari beliau, dan menurut saya Pak Rabiuddin dan Ibu Sumarsi ini merupakan motivator sih, motivator dan mentor buat saya di kampus disebutin ini. namanya Pak Rabiuddin sama Ibu Sumarsi yang jadi salah dua dua orang mentor yang cukup membantu kamu untuk semakin hobi membaca ini ya. Oh iya benar, saya lupa nih nyebutnya. Jadi Sobat Ravana, di program Bedah Buku itu Yuni ini nggak sendiri tapi berdua ya, dan berdua dengan Istiqomah ya. Tapi sayangnya kadarullah hari ini nggak bisa hadir, jadi kita hadirkan aja Yuni di sini untuk sharing bersama dengan kita. Oke, itu berarti menandakan bahwa kamu interest ya, punya ketertarikan juga untuk mencoba berada di ruangan ini atau mencoba siaran ya. Berarti sekarang udah nggak gugup lagi nih? Ya lumayan sih. Lumayan nggak gugup atau lumayan gugup? Lumayan gugup. Tetap sih ya, memang ada perasaan seperti manusiawi itu. Tapi lancar kok dan sangat bagus. Tapi yang jadi pertanyaan saya berikutnya, kamu itu suka membaca apa sejak kapan? Apakah baru-baru ini saja atau ada story apa di baliknya? Kalau untuk menyukai buku dan hobi membaca itu mungkin sedikit flashback ya. Jadi waktu kecil itu ibu saya tuh selalu menyempatkan waktunya atau meluangkan waktunya setiap hari itu kayak kita didongengin, diceritakan oleh kisah-kisah mungkin kisah-kisah Nabi dan Rasul, kemudian didongeng. Biasanya kalau untuk mendongeng itu ibu saya selalu menceritakan tentang ya kisah-kisah legenda-legenda. Dari kamu kecil? Dari kita kecil. Dari usia berapa? Dari belum bisa membaca lah. Wah, hebat banget ibunya ya. Kalau dongeng itu sebelum tidur, tapi kalau misalnya menceritakan kisah-kisah Nabi dan para sahabat itu setelah, kalau nggak habis asar gitu mungkin habis maghrib setelah ngaji. Jadi kita dibacakan, ibu baca bukunya, terus habis itu disampaikan sesuai dengan apa yang bahasa-bahasa yang dengan bahasanya dengan bahasa yang gampang mudah kita pahami. Jadi mulai tertarik ya, oh ternyata buku itu isinya ini ya. Jadi kalau setiap lihat buku tuh selalu bawa lari ke ibu kan, suruh ibu tolong bacakan, tolong bacakan kayak gitu. Umur berapa itu? Ada 4 tahun, 5 tahun? Ya mungkin sekitar itu. Waduh, dari kecil ya berdua sama kakak ini. Iya, berdua. Terus pas kalau nggak salah itu umur 8 tahunnya, itu ibu saya sudah mulai ceritakan tentang kisah perjalanan ruh. Itu memang bahasanya sedikit sulit dipahami, cuma beliau bisa menyampaikannya dengan bahasanya sendiri, sehingga saya mudah pahami. Kemudian setelah di akhirnya tuh beliau memberikan pilihan, adik mau pilih yang mana nih, ruh yang bagaimana, mau jadi ruh yang orang beriman atau yang sebaliknya. Kalau orang beriman kan ruhnya disambut oleh para malaikat, penduduk langit, bahkan dibangga-banggakan. Sedangkan kalau yang sebaliknya kan ruhnya bahkan untuk mencapai langit ke langit selanjutnya saja itu malaikat enggan untuk membuka pintunya. Itu udah dijelaskan sama ibu tuh udah dari dijelaskan kecil ya? Seperti itu. Jadi kayak tertarik langsung, oh ya mah, jadi Kiki pilihnya ini deh karena nggak mau takut kayak gini. Jadi kalau untuk melakukan hal-hal yang itu kayak sudah tertanam gitu, pengennya jadi seperti ini terus. Tapi memang kamu tidak merasa bosan gitu atau merasa aduh kok ceritanya begini gitu? Tidak sama sekali karena tidak, ya? Jadi kayak asik aja dibawa bernalar gitu. Saat diceritakan itu kayak jadi kamu ikut berimajinasi apa yang dijelaskan sama mama. Iya. Ini setiap malam mendongengnya? Iya, setiap malam sebelum tidur pasti kita diminta. Mama, kita kenalan. Rajin banget mama, mungkin saya harus belajar banyak ini tips untuk mendidik anak dari kecil. Udahlah cantik, pintar, rajin baca buku lagi.
Enggak juga. Oh, jadi awalnya dari situ ya, Iya. dari kebiasaan di rumah. Saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu ketika membahas Islam dan remaja dengan Ibu Fatma sebagai narasumber yang utama, itu juga kita selip-selipkan tentang parenting. Dan Sobat Ravana, hari ini nyata terlihat bahwa hasil mungkin kebiasaan baik kita sekarang itu 90% mungkin ya, sebagian besar itu adalah memang dari bagaimana orang tua mencelupkan hal-hal baik dalam diri kita, kebiasaan-kebiasaan baik tadi. Tapi cukup menarik ya, karena kamu nggak bosen dengerin orang tua cerita dengan hal-hal yang sangat berat di usia 6-7 tahun. Itu cukup berat loh, kisah tentang perjalanan ruh seperti itu. Kamu masih ingat, mungkin cerita dong sedikit gimana perjalanan ruh, simple aja, sedikit aja yang kamu ingat. Ya jadi yang seperti tadi itu tadi. Oh, yang tadi kurang lebih tadi kayak waduh, gitu. masih ingat berarti ya. Bukunya masih tertanam. ada. Bukunya sudah nggak ada, sudah dibawa banjir gitu. Aduh, kasihan. Sempat ya itulah. Berarti ini yang harus dipelajari atau adalah bagaimana cara bercerita dari orang tua itu supaya anak memang bisa suka dengan dan membaca buku-buku sejak kecil. Iya. Berarti sekarang polanya gimana? Kamu baca bukunya ada terjadwal atau mungkin suka-suka aja kayak gitu? Kalau terjadwal sih enggak harus jam sekian harus baca buku, enggak. Tapi misalnya ditargetkan satu hari harus baca buku lah, minimal mungkin 1 lembar 2 lembar gitu. Misalnya kayak kesibukan kan kita juga kuliah, terus sambil diiringi juga dengan kerja. Jadi ya minimal setiap 1 hari itu selingilah beberapa lembar untuk baca buku. Sejak kapan mulai kebiasaan itu? Sejak ya dari kecil itu, terus abis itu tahu membaca, lihat ibu baca novel jadi suka novel kan. Terus abis itu pas umur kelas SMP lah, SMP kelas berapa tuh, SMP kelas 2 kalau nggak salah, itu guru dikasih memberikan kita tugas untuk membaca novel kemudian men-storytelling lagi di depan kelas. Nah akhirnya saya baca buku deh yang ada di rumah, novel yang ada di rumah. Berarti kamu disuplai terus juga ya sama orang tua bacaan ini. Dan bukan hanya kamu yang baca, mama juga baca. Mama gitu juga baca. Novel apa waktu itu? Novelnya yang paling membekas sampai sekarang sih Mestakung karya Ayu Widya. Itu yang pertama kali novel kamu baca? Pertama aku baca. Oh, kalau untuk pertama kali sih enggak. Cuma itu novel yang paling membekas. Sih sampai kayak jadi patokan kalau sudah mau menyerah gitu. Jadi ingat novel itu. Semesta Mendukung gitu ya, Mestakung. Kalau nggak salah ada film juga judulnya. Mungkin dari situ ya. Itu dari situ. Oh betul. Semesta Mendukung. Gimana tuh kisahnya di dalam itu? Ya jadi kisahnya itu singkat aja ya. Jadi itu dikisahkan Arif ini tokoh utama, dia terlahir dari keluarga yang kurang mampu lah istilahnya. Kemudian ayahnya itu suka sekali minum-minuman keras dan lain sebagainya, sehingga mengharuskan ibunya yang harus banting tulang. Jadi ibunya memutuskan untuk pergi ke luar negeri menjadi TKW di Singapura. Nah selama 7 tahun itu ibunya pergi tanpa kabar dan sampai ayahnya itu menyerah untuk mengharapkan istrinya kembali pulang. Nah namun karena kasih sayangnya Arif ini, cinta kepada ibunya, dia tidak pernah menyerah untuk berharap ibunya terus pulang. Sampai tiap hari dia selalu menyisihkan tabungannya agar bisa pergi ke Singapura kan. Untuk menyusul mamahnya dan mencarilah. Nah, terus singkat cerita ketemu sama salah satu guru yang ternyata melihat bakat yang dari si Arif ini. Dia tuh ternyata anak yang cerdas di bidang fisika dan sains. Nah, akhirnya ditawarin deh ikut lomba olimpiade. Nah, terus awalnya Arif tidak mau kan, karena dia berpikir kalau misalnya ikut lomba ini jadi memperlambat waktunya untuk menabung gitu. Akhirnya gurunya itu mengatakan bahwa jika kamu berhasil maka hadiahnya bisa mewakili Indonesia ke Singapura. Langsung dia sangat antusias mendengar itu dan akhirnya dia memberanikan diri untuk bisa masuk di olimpiade itu. Singkat cerita akhirnya dia berhasil masuk di tingkat nasional. Itu pun masih seleksi lagi, jadi mereka dikarantina gitu di asrama. Itu dari berbagai anak-anak putra-putri terbaik Indonesia dari berbagai provinsi, dan itu masih diseleksi lagi. Dia sempat menyerah di situ. Cuma dia selalu percaya, tekadnya tuh selalu kuat. Dia selalu percaya kalau misalnya kita ada hal untuk ingin bersungguh-sungguh, maka seluruh alam raya akan mendukung. Oke, begitu ya. Itu saya jadi ingat juga satu quotes dari seorang dosen. Ini juga jadi semacam kayak obat tadi kali ya, itu manjada wajada. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Itu mungkin kurang lebih seperti itu. Kita udah dengerin cerita satu buku Mestakung nih. Spoiler nggak ya?
Kayak udah buku deh. Yang belum baca mungkin, tapi bagus juga sih. Ini berarti novelnya adalah novel motivasi. Kalau kamu sendiri sebenarnya suka genre apa? Kalau dulu sih awal sekali pertama membaca saya suka genre fantasi. Kemudian habis itu mulai beralih ke non fantasi, cuma yang kayak berbau fisika, sains tuh suka kan cerita-cerita kayak gitu. Terus habis itu akhir-akhir ini bulan-bulan ini saya lebih tertarik sama buku-buku yang bergenre self improvement. Pengembangan diri ya. Iya. Berarti termasuk motivasi tadi. Kalau fantasi dulu bagi dong ceritanya. Buku apa yang dibaca? Yang buku fantasi. Saya lupa judulnya. Harry Potter gitu. Ada juga saya baca Harry Potter. Terus habis itu ada judulnya apa ya? Saya lupa. Itu tentang sains juga. Jadi dia kayak berpetualang itu karena dia punya ilmu sains kan. Jadi ya bisa berpetualang kemana-mana gitu. Suka. Punya penulis favorit Indonesia nggak? Penulisnya ya salah satunya Ayu Widya gitu. Oh, yang ada di suka deh, semua novelnya bagus. Oke. Berarti kamu sekarang lagi lebih concern ke self improvement atau motivasi. Ada cita-cita menjadi motivator? Ya mungkin. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Oke. Kenapa tuh? Apa yang menarik dari buku-buku motivasi ini? Karena sebagian besar mungkin buku motivasi itu gimana ya kalau boleh dibilang? Ada beberapa anak muda yang merasa bahwa buku motivasi itu sedikit membosankan. Kalau kamu, apa yang kamu lihat dari buku-buku self improvement? Oh, termasuk Anthony Robbins tadi ya? Iya, itu juga buku self improvement. Shafii Effendi kalau di Indonesia. Iya, saya suka. Siapa? Shafii Effendi. Itu bukunya apa tuh? Bukunya yang saya baca itu entrepreneur muda membangun bangsa. Jadi bagaimana caranya kita bisa menghasilkan 1 miliar pertama pada usia di bawah 23 tahun. Itu dia menjelaskan bagaimana dia merintis karirnya dari yang bukan siapa-siapa akhirnya hingga dikenal oleh semua orang. Dari mana tuh tahu Shafii Effendi? Dia waktu itu pernah berkunjung ke sini di buat seminar gitu di IAIN Sorong. Waktu itu masih kelas berapa ya? 3 SMP, SMK kalau nggak salah. Itu. Jadi saya datang di seminarnya dan tertarik banget. Jadi banyak hal yang bisa kamu dapat dari seminar itu. Ya, punya bukunya memang atau? Iya, ada bukunya di rumah. Itu mungkin yang bikin kamu juga pengen masuk IAIN Sorong? Ya, bisa juga karena lihat kan suasananya, lingkungannya dari situ jadi mulai mengenal, oh bagus juga ya. Oke, kalau misalnya tadi cerita kamu adalah lagi concern atau lagi suka banget dengan buku-buku self improvement atau motivasi. Kalau buku-buku agama gimana? Buku-buku agama. Bukan buku tuntunan sholat ya. Bukan, pokoknya buku yang menambah wawasan kita tentang bagaimana syariat mungkin. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau buku-buku agama saya baca itu ada, paling suka buku kisah fikih wanita, itu yang biasa saya baca. Terus habis itu mengapa masih enggan sholat, itu saya lupa judul penulisnya siapa. Itu udah selesai dibaca? Udah selesai dibaca. Cuma saya kalau baca itu kadang-kadang nggak perhatikan penulisnya karena terlalu banyak buku yang saya baca jadi lupa untuk menghafalkan penulisnya. Jadi kamu serap isinya aja ya? Kamu nggak pengen tahu, nggak tertarik siapa yang menulis itu? Kadang-kadang kalau ya kayak Ayu Widya gitu, kalau sampai membekas itu bisa saya cepat ingat nama penulisnya. Cuma satu itu yang membekas ya? Kalau yang lain kayak ambil pelajarannya aja sih dari termasuk itu. Buku fikih wanita tadi. Fikih wanita, terus habis itu mengapa masih enggan sholat, terus habis itu kisah-kisah sahabat, kisah-kisah Nabi dan Rasul. Kalau kisah-kisah Nabi dan Rasul dari cerita kamu sepertinya udah banyak tahu dari Mama dulu ya, waktu kecil udah dikenalkan. Tapi yang saya tangkap juga adalah memang Mama mengenalkan akidah itu lewat bercerita, membaca seperti itu ya. Membaca dulu kemudian menceritakannya kembali. Menarik sekali nih. Kamu punya buku favorit? Bukan yang tadi yang Mestakung ya? Ya Mestakung sama itu Shafii Effendi. Enggak Anthony Robbins biar dinotis sama Pak Rabiudin. Bisa juga. Enggak. Tapi juga. Antara buku self improvement dengan sains, mana yang lebih kamu sukai? Sains sih. Sains juga. Tertarik juga dengan sains. Ada buku apa yang paling membekas mungkin yang ini, karena kenapa saya tanya terus buku, karena kita kan ngomongin buku nih. Jadi ketika misalnya ini ditonton sama teman-teman di rumah, Sobat Ravana, mereka juga jadi punya referensi buku-buku. Oh, ternyata ada buku ini. Walaupun ya kamu nggak tahu siapa penulisnya, tapi dari judul bisa juga menjadi referensi. Nah, untuk sains sendiri, ingat nggak apa buku yang menarik, yang bagus, yang bikin kamu jadi suka dengan sains? Kalau sains sih saya biasa baca genre yang novel sih.
sih, tapi dia jadi berbau membahas tentang sains di dalamnya. Itu kan biasanya kalau novel kan bagaimana mereka misalnya kayak lomba-lomba gitu. Jadi kayak misalnya mau menciptakan apa gitu dijelaskan secara padat kan di situ. Jadi saya suka novel-novel kayak berbau sains gitu. Bagus. Terus kenapa sih sampai kamu merasa bahwa membaca ini bisa bikin keren? Membaca bisa bikin keren ya menurut saya karena membaca itu pertama ya jendela dunia. Dari membaca kita bisa mengetahui dunia luar itu seperti apa. Kemudian yang kedua membaca itu apa ya merupakan salah satu liburan yang paling murah yang bisa kita beli. Wah, dinotis. Liburan yang paling murah yang paling murah yang bisa kita beli. Yang bisa kita beli. Jadi kalau membaca tuh pikiran kita bisa diajak traveling kemana-mana lah. Asik dan seru banget. Kemudian membaca buku itu juga merupakan salah satu jembatan ilmu yang menghubungkan antara pengetahuan dan dunia nyata. Menurutku seperti itu. Jadi anak-anak yang sebenarnya nggak hobi baca buku sih rugi sih sebenarnya. Tapi apa kamu nggak pernah bosan untuk membaca buku gitu? Atau pernah nggak sih berada dalam fase males gitu untuk berhenti dulu deh baca buku apa aja gitu? Mungkin cukup baca-baca kata-kata mutiara dari medsos misalnya kayak gitu. Pernah nggak ngalaminnya? Pernah sih saat-saat misalnya kayak bosan banget sama buku karena rasanya kayak apa ya buku itu saja. Cuma saya punya cara tersendiri kalau misalnya sudah mulai bosan gitu dengan membaca, saya selalu bertanya sama diri saya, apa sih yang saya butuhkan, ilmu apa yang pengen saya tahu. Misalnya saya ingin mengetahui tentang sains misalnya, maka saya harus baca buku-buku ini kan. Jadi dicari di internet atau enggak mungkin di buku PDF atau di perpustakaan. Nah dari situlah mungkin kita bisa lebih mudah untuk mengingat ilmu-ilmu dari dalam buku itu. Oh jadi itu jadi trigger ya, lagi mas. Oh iya lagi butuh ilmu. Jadi, oh iya jadinya semangat pengen lagi baca. Pengen tahu cuaca. Jadi baca buku tentang itu gitu sih. Yes, bagus. Biasanya beli atau minjem? Kalau sama teman-teman barter, kadang-kadang juga minjem di perpustakaan. Berarti rajin ke perpustakaan ya? Iya, perpustakaan daerah. Nah, siapa coba yang ada di perpustakaan? Saya pengen tahu kalau memang suka ke perpustakaan. Siapa yang suka ketemu sama kamu? Bapak siapa ya namanya? Saya lupa. Soalnya kan ganti-ganti. Tapi buku di IAIN Sorong sendiri sudah cukup memadai menurut kamu? Kalau untuk memadai variannya paling di IAIN Sorong sini bukunya, paling tidak untuk jurusan kamu nih. Iya, kalau untuk jurusan kita PAI sangat memadai sih. Sudah lumayan bagus banget. Sudah lengkap sih. Dan pengunjung di perpustakaan IAIN Sorong udah banyak ya? Iya banyak rame pasti. Terus ya? Sangat ramai apalagi kalau awal semester ya. Tapi kamu sendiri punya ini nggak? Punya keinginan nggak bikin gerakan suka buku gitu? Iya pengen. Jadi nah itu dia dari hobi saya membaca ini saya selalu tanya sih teman-teman, gimana sih kalau misalnya kita bedah buku atau enggak cari buku yuk yang menarik terus kita bahas sama-sama. Cuma kebanyakan dari teman-teman masih kayak kurang enggak deh masih saya nggak suka membaca masih kayak gitu, jadi masih sulit sih untuk menemukan. Membacanya masih angin-anginan. Masih sulit untuk menemukan teman-teman yang sehobi. Kalau untuk buku sesuai dengan jurusan kamu sekarang semester 3 ya, masih di semester awal berarti. Ini asupannya udah cukup banyak nggak? Ada banyak hal baru nggak yang kamu temukan sesuai dengan jurusan kamu setelah membaca buku di perpustakaan kita? Ya tentunya dari membaca buku kan kita bisa terlatih untuk berbicara, terus abis itu wawasannya juga nambah. Jadi saat misalnya disuruh presentasi di depan kelas juga sudah nggak terlalu gugup karena bahasanya kita bisa lebih teratur kan dari membaca buku itu. Mungkin itu yang buat saya bilang membaca itu membuat keren sih. Dan melatihnya tadi dengan mengetahui tujuan apa sih kita mau membaca buku. Oke. Jadi melatih diri. Kalau misalnya Anda Sobat Ravana, saya pribadi pengingat tadi dia katakan oleh Yuni adalah ketika mungkin malas membaca, balik lagi nih mikir kita butuh asupan ilmu apa nih sih? Mungkin lagi kita butuhin, akhirnya dilatih di situ kita akan rajin membaca. Biasanya target kamu membaca paling banyak sehari itu berapa lembar? Bisa satu buku selesai atau mungkin kamu dikit-dikit aja dulu, yang penting ada membaca buku. Sepunya waktu luang sih. Kalau misalnya pas lagi free itu bisa sampai setengah bukunya satu hari itu saya baca. Tapi kalau misalnya pas lagi tidak bisa sama sekali ya itu tadi yang saya bilang mungkin beberapa lembar atau mungkin paling sedikit satu bab gitu. Habis itu baru ternyata bab ini menceritakan tentang ini, ilmunya ini begitu.
Seperti Oke, itu. menarik. Oke, terima kasih Yuni. Satu lagi Yun, Apa itu? saya mau dong kamu cerita sedikit tentang buku Anthony Robbins itu, dikit aja karena kan itu waktu itu live ya, jadi mungkin belum banyak temen yang bisa tahu tentang satu buku ini, dan mungkin Yuni bisa berbagi satu buku ini. Jadi di buku Anthony Robbins yang judulnya Membangun Raksasa dari Dalam itu mengisahkan tentang bagaimana sih bagaimana sih langkah-langkah kita untuk membangun raksasa. Sebenarnya tuh setiap manusia itu mempunyai potensi-potensi yang terpendam. Cuma hanya kitanya sendiri yang tidak tahu potensi apa itu dalam Kita diri kita. insecure terus gitu. Kita insecure dan tidak mau mengembangkan, sudah pesimis duluan lah. Saya kayak gini masa bisa sih kayak menjadi orang besar lah. Nah, dari buku Anthony Robbins itu diajari langkah-langkahnya bagaimana, seperti apa. Terus abis itu cara kita untuk meningkatkan kemampuan potensi-potensi dalam diri itu seperti apa dari buku Anthony Robbins. Saya recommended sih buat teman-teman baca. Anthony Robbins yang judulnya Membangun Raksasa dari dalam diri. Awaken the Giant Within. Ya, itu terjemahannya karena itu ditulis oleh penulis dari luar Indonesia pastinya. Yun, kasih dong satu kata-kata penutup mungkin untuk tema atau judul kita hari ini. Kalau dari saya sih, kita sebagai anak muda, tentunya kaum milenial nih, kaum muda, jangan lupa untuk terus membaca, karena membaca itu ya tadi saya bilang jendela dunia. Kita bisa menambah wawasan dari situ. Kemudian juga jangan kita terlalu dilalaikan dengan hal-hal yang tidak penting, yang tidak membuang-buang waktu istilahnya, karena kita tidak tahu nanti masa muda kita seperti apa. Kita anak muda itu harus rakus. Yang pertama, rakus dalam arti rajin, kerja keras, dan juga sabar. Jadi masa muda ini kita pending dulu deh, bahagia-bahagianya dulu. Kita tahan, kita kerja keras dulu. Nah, nanti kita nikmati pas saat kita sudah tua nanti sama keluarga dan orang-orang kita tercinta. Mungkin seperti itu. Terus quotes dari Ustadz Hanan Atakie sangat bagus banget. Beliau mengatakan bahwa belajarlah dari kisah Nabi Musa alaihissalam yang tidak sabar berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam, sehingga beliau ditinggalkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Maka pelajaran yang dapat kita ambil adalah sebagai seorang pelajar, bersabarlah dalam menuntut ilmu, mencari ilmu, karena pada hakikatnya ilmu yang hakiki didapatkan dari kesabaran. Waduh, saya terpesona nih. Mamanya bangga banget ini pasti. Nonton nanti ya. Dan bangga juga pastinya ya yang seorang kalau ada mahasiswanya yang seperti ini. Semoga sama-sama istiqomah ya untuk membaca, terus membaca buku. Dan mudah-mudahan kamu bisa jadi influencer buku nih ke depannya. Amin. Yang dengan hobi kamu bisa ngajak orang lain membuat buku itu terus kelihatan menarik. Nah, Sobat Ravana, kita udah closing ya. Jadi tadi itu ada beberapa hal yang disampaikan oleh Yuni. Banyak sebenarnya sih, bukan hanya beberapa. Mulai dari awal tadi dari parenting, mungkin yang ingin saya ingatkan juga adalah bahwa kita sebagai calon-calon orang tua juga ini penting untuk mengenalkan literasi atau buku itu sendiri. Caranya dengan cara yang menarik, maksudnya adalah dengan membacakan langsung, mendongengkan, kemudian menceritakan kembali dengan bahasa yang ringan yang bisa diterima oleh anak. Selebihnya Anda pasti sudah nonton dari awal sampai sekarang akhir ini. Sobat Ravana, saya mau ucapin terima kasih dulu untuk Yuni sudah hadir ke studio untuk kita rekaman, jadikan konten di channel YouTube IAIN Sorong. Sama-sama. Ya. Tetap semangat untuk kuliah ya. Jangan hanya S1 sampai profesor kalau bisa. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya, Sobat Ravana, terima kasih untuk kebersamaannya di kanal YouTube ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan lonceng pemberitahuan agar Anda tidak ketinggalan video-video kami berikutnya yang insya Allah akan dihadirkan selalu membawa manfaat untuk kita semua. Dan terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf untuk segala kekurangan. Yuni, nanti kita ketemu lain waktu lagi ya Yun ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Nara. Anda sedang mendengarkan Radio Aravana Institut Agama Islam Negeri Sorong.